Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah itu ingin menjelaskan bagaimana upaya atau usahanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau sedang berproses bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, wala yazalul ijtihadu da'bahu. Jadi ijtihad beliau, kesemangatan beliau, ibadahnya beliau itu luar biasa, terus menerus. Karena ini sudah menjadi Sallallahu alaihi Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Untuk pengajian yang kedua adalah kitab Syarah Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kita sampai pada halaman 103. Dan materi yang akan kita kaji adalah ijtihadnya atau upaya maksimal yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau itu sedang bersuluk. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani fi kitabih Syarahil Manaqib ila anqal halaman 103. Wala yazalul ijtihadu ay badlut taqati fi an yasila ila nihayatihi da'bahu bisukunil hamzati wa tahrikiha da'abahu bisa ay sya'nahu wa adatahu hatta taraqahu ay atahu bagtatan minallahi alhalu. Ini sama bahasanya tadi itu mirip. Wala yazalulan orang gingsir apa al ijtihadu ijtihad semangat ay tegese badlu taqati ngerahakan kekuatan fi an yasila ing dalem yento tumeka sapa Syekh Abdul Qadir ila nihayatihi maring puncake ijtihad. Da'bahu iku kebiasaane Syekh Abdul Qadir bisukunil hamzati kalawan sukunil lafadz hamzah wa tahrikiha lan harokate hamzah ay tegese sya'nahu tingkah Syekh Abdul Qadir wa adatahu lan tradisi atau kebiasaan Syekh Abdul Qadir. Hatta taraqahu sehingga taraqahu ngetuk ing Syekh Abdul Qadir ayat tegese atahu nekani ing Syekh Abdul Qadir nekani ing Syekh Abdul Qadir bagtatan kelawan mendadak minallahi saking Allah taala apa alhalu hal tingkah wa huwa lan hal utawi hal iku makna yaridu kang tumeka apa makna alal qalbi ing atase ati bila tasunnuin kelawan tanpa pura-pura etok-etok walas tilabin lan ora upaya wala pisabin lan ora usaha wa huwa lan hale utawi hal iku imma tarabun ana tarabun rupane tarab bahagia wa huznun lan sedih au qabdun utawa menggenggam au basun utawa nyebar au haibatun utawa haibah kewibawaan au ghairu dzalika utawa saliyane mengkono-mengkono mazkur mimma saking barang yaridu kang tumeka apa ma ala qalbi salik ing atase atine salik fa inzala mangko lamun ilang apa ma anil qalbi saking ati fa huwa mangko utai mazala anil qalbi iku al musamma kang den arani halan ing aran hal wa insara lamun dadi apa ma iku malakatan malakah kemampuan yusamma mangko den arani apa ma maqaman ing aran maqam fal ahwalu mangko utai pira-pira hal iku mawahib iku pira-pira karunia wal maqamat lan utai pira-pira maqam iku makasib iku pira-pira upaya wal ahwal lan hal utawi hal iku ta'ti iku teko apa ahwal min ainil jud saking zate jud kemurahan Allah wal maqamat lan utawi maqam iku tahsul hasil apa maqamat bibadil majhud dikelawan ngarahaken upaya kaza kaya mungkene fisairi wasuluk ing dalam kitab Sair wasuluk ila malikil muluk maring malikil muluk apa rajane pira-pira raja. Itu karya dari Syekh Qasim bin Salahuddin Al-Khani dalam kitabnya Sair wasuluk.
Jadi penjelasan atau keterangan ya dalam kitab ini pada malam hari ini, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah itu ingin menjelaskan bagaimana upaya atau usahanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau sedang berproses bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, wala yazalul ijtihadu da'bahu. Jadi ijtihad beliau, kesemangatan beliau, ibadahnya beliau itu luar biasa, terus menerus. Karena ini sudah menjadi, katakanlah apa ya, tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir. Terus ya, dalam arti ini kan sudah lewat. Contoh yang sudah lewat aja tuh, ketika beliau di Iwan Kisra, di reruntuhan istana Persia itu, Romawi Timur. Beliau kan dalam satu malam di musim dingin tidur itu sampai mimpi basah sampai 40 kali. Tuh kan, setiap bangun tidur dan tahu beliau mimpi basah, junub, langsung mandi, sholat, tidur lagi, junub lagi, bangun, terus sampai 40 kali di musim dingin, ya kan? Dan ketika beliau itu, setiap kali beliau itu hadas kecil, entah itu buang angin, entah itu buang air, itu selalu wudhu. Setelah wudhu, sholat sunnah, ya kan, 2 rakaat, gitu dan gitu terus menerus, tuh kan. Nah, sehingga beliau ini ingin berusaha untuk menjadi orang yang daimul wudhu, orang yang selalu memiliki wudhu. Nah, itu adalah upaya awal yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau sedang bersuluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti memang akan ada banyak kisah-kisah beliau yang serupa dengan apa yang disebutkan barusan. Tuh kan? Nah, sehingga apa? Karena beliau itu upayanya, usahanya dalam mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Dan nanti pada ujungnya, pada finishnya, beliau akan hatta taraqahu minallahi al-halu. Beliau akan mencapai satu keadaan kerohanian yang sangat luar biasa, hal. Dan ini pembahasan hal itu ya pembahasan tentang warid tadi yang dijelaskan ya. Dimana seseorang itu tidak akan mendapatkan warid kecuali dalam hatinya itu kosong dari makhluk, kosong dari selain Allah Ta'ala. Pengen kaya, pengen jadi ulama, pengen terkenal, pengen banyak uang, ya kan? Pengen ini, pengen itu, pengen disebut sebagai ahli tarekat, pengen disebut sebagai orang yang ahli zikir, ahli puasa, ya kan? Pengen disebut sebagai orang yang dermawan, pengen disebut sebagai orang yang ahli tahajud, ahli sholat, dan seterusnya. Itu kalau memang masih ada seperti itu nggak bakalan dia akan mencapai hal itu kan. Karena memang hakikat dari hal, hakikat dari makom itu bisa dicapai oleh seseorang ketika dalam hatinya itu sudah kosong dari itu semua penyakit-penyakit hati, mulai dari ujub, takabur, pamer, hobi dunia, segala macam itu udah nggak ada sama sekali, ya kan? Dimana pada akhirnya Syekh Abdul Qadir ini mencapai hal dari Allah Subhanahu wa taala yang di sini didefinisikan dengan apa? Maknan yaridu alal qalbi, satu kondisi, satu keadaan yang datang kepada hati bila tasannuin, tapi tanpa pura-pura, tanpa ada kepura-puraan, wala istilabin, tanpa ada upaya, wala iktisabin, tanpa ada usaha, yang berupa apa? Imma tarabun, yaitu berupa kondisi kebahagiaan yang luar biasa, wa huznun, atau kesedihan, au qabdun, qabd, hatinya itu terkekang, jadi tidak bisa melakukan apa-apa, au bastun, au hebatun, dan seterusnya. Dan hal ini itu sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan dalam hikam, bahwasanya apa waridat itu memiliki banyak sebab dan memiliki banyak
fungsi. Kan dalam hikmah yang kemarin tuh, innama aurada alaikal warid litakuna alaihi warida. Innama aurada alaikal warid liyatasallamaka min yadil aghyar. Terus yang ketiga, innama aurada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudik ila qada'i syuhudik. Agar yang pertama, agar kita itu bisa masuk ke Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, supaya Allah taala itu menyerahkan kita, melepaskan kita dari makhluk dan melepaskan kita dari kekangan makhluk. Dan yang ketiga, supaya warid itu bisa mengeluarkan kita dari penjaranya wujud kita menuju kepada lapangan penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara penyaksian, menyaksikan. Namanya menyaksikan itu kan nggak harus dengan mata kepala. Menyaksikan. Ya. Kok bisa? Itu iya. 2 syahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Kesaksianmu itu melalui apa? Kesaksianmu itu oleh apa? Apakah kita menyaksikan, mata kita itu menyaksikan Allah sehingga saya bersaksi? Ya kan? Kemudian apakah kita pernah mendengar suaranya Allah sehingga kita bisa bersaksi? Itu enggak. Kenapa kita itu bersaksi, bersyahadat? Saya kan bersaksi. Itu kembali kepada keimanan, hati, kolbu, hati, rasa, ruh. Ruhlah yang menyaksikan Allah Ta'ala. Kan? Ya, mungkin karena kita ini, ya alhamdulillah menjadi keturunannya orang-orang Islam itu kan. Jadi memang mulai dari lahir itu kita sudah kumandangkan azan, kumandangkan syahadat, sehingga setelah itu ya kita tinggal meneruskan. Tapi mereka para bahithin, para peneliti, terutama orientalis-orientalis yang pada awal mulanya mereka adalah non-Islam, kemudian meneliti Islam, kemudian menemukan kebenaran itu ada Islam, sehingga dari situ mereka meyakini secara benar-benar apa hakikat kebenaran daripada Islam, sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam. Gitu. Nah, makanya yang namanya menyaksikan itu ya nggak harus dengan panca indera yang ada pada kita. Gitu. Dan namanya iman itu dikembalikan kepada hati, gitu kan. Yang di sini saya akan kutipkan ungkapan dari tulisan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Futuhul Ghaib, di halaman berapa nih? 343. Man arada al-wusula ilallah, seseorang yang ingin usul, ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, man arada al-akhirata fa alaihi bizuhdi fid dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus zuhud kepada dunia, harus benci kepada dunia. Orang yang ingin akhirat. Wa man aradallah fa alaihi bizuhdi fil ukhra. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wa man aradallah azza wa jalla, dan barang siapa yang menginginkan Allah, fa alaihi bizuhdi fil ukhra, maka dia tidak boleh, maka dia harus berzuhud, tidak suka atau benci kepada akhirat. Fayatruku dunyahu li akhiratih, dunianya dia tinggalkan untuk akhiratnya. Bahkan akhirat pun dia tinggalkan untuk Tuhannya. Wa akhiratahu li rabbih. Akhirat aja nggak dipinginin nih, ya kan? Nah, beda dengan kita ini, orang-orang awam. Yang kita ketika ingin melaksanakan sholat, itu pengen masuk surga, ingin diselamatkan dari neraka, ingin ketika di dunia ini menjadi orang yang kaya, ingin punya mobil, ya kan? Ingin menjadi orang yang terkenal, ingat
menjadi orang yang banyak uang dan seterusnya. Kalau selagi kita itu dalam ibadah dan menginginkan hal itu semua, baik yang sifatnya duniawi atau ukhrawi, kita tidak akan bisa mendapatkan cinta Allah. Nah, makanya beliau melanjutkan, pamadama fi qalbihi syahwatun min syahwati dunya wal akhirah. Selagi dalam hatinya itu terdapat syahwat, keinginan dari keinginan-keinginan duniawi dan keinginan-keinginan ukhrawi, aw ladzatan min ladzatiha, atau kenikmatan dari kenikmatan dunia dan akhirat, aw talaba rahatan min rahatiha min sa'iril asya'i min ma'kulin wa mashrubin wa malbusin, dari makanan, minuman, pakaian, istri, pemaskunin, tempat tinggal, pemarkubin, kendaraan, wilayatin, jabatan, wariyasatin, pangkat, watabaqatin fi ilmin, atau tingkatan dalam ilmu, fi fununil ilmi minal fiqhi fawqal ibadatil khamsi, dan funun-funun atau cabang-cabang keilmuan, baik itu dari fikih di atas ibadah-ibadah yang 5, wa riwayatil hadis wa qiraatil Quran biriwayat, wa nahwi wal lughah wal fasaha wal balagh wa zawalil faqri, hilangnya kefakiran, wa wujudil ghina, adanya kekayaan, wa dhahabil baliyah, dihilangkan dari cobaan, wa wujudil afiyah, adanya kesehatan, wa fil jumlah inkishafud dzurri wa maji'in nafi, falaysa zahidan haqqan, maka orang yang masih menginginkan hal-hal yang tadi dijelaskan bukanlah orang yang zuhud secara hakiki. Kenapa? Lianna kulla wahidin min hadhil asya' fihi ladzatun lin nafsi. Ya, karena dari hal yang disebutkan ini terdapat kenikmatan, kelezatan nafsu. Wa muwafaqatun lil hawa, sesuai dengan hawanya. Wa rahatun tab'i wa hubbin lahu, terdapat ketenangan. Kabikatlah ganggu. Kenapa sih Pak? Kullu dzalika, nah semua itu baik sifatnya dunia atau akhirat, itu minad dunya, bagian dari dunia. Wa mimma yuhabbibu al-baqa'a fiha, dan itu semua adalah hal yang menyebabkan kita itu masih senang untuk berlama-lamaan, untuk senang kerasan di dunia. Wa yahsulu bihi as-sukun wa tuma'ninatu ilaiha, dan kita itu akan selalu senang untuk hidup di dunia, nggak mau meninggalkan dunia untuk menuju kepada Allah. Nah, sehingga bayam bagi an yujahida zahidu fi ikhraji jami'i dzalika 'anil qalbi wa ya'khudhu nafsahu bi izalati dzalika wa qalbihi wa ridha bil adam, dan seterusnya. Sehingga kita ini berkewajiban untuk melawan diri dalam mengeluarkan hal itu semua dari hati. Nah, sehingga hal ini pun sinkron dengan apa yang dijelaskan tadi dalam hikmahnya, dalam hikam, syarah hikam, bahwasanya seseorang itu tidak akan bisa bertemu dengan Allah, tidak akan bisa mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala kecuali dirinya sudah menghilangkan semua keinginan kecuali hanya untuk Allah, baik keinginan yang sifatnya duniawi atau ukhrawi. Itu ya. Saya rasa paham ini. Nah, kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman dan kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tinggalkan pesan di kolom komentar yang ada di bawah ini ya, biar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.